Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainiar Syafardila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang syariat Islam tentang jinayat. Langsung saja akan saya jelaskan. Check it out. Membahas apa ya jinayat itu? Syariat Islam tentang jinayat mempelajari tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tindak pidana membunuh seseorang dan melukai seseorang. Nah, tersebut dapat dikenai hukuman seperti qisas, diat, dan kafarat sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena sadar atas kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. 1. Pengertian jinayat. Menurut ilmu fikih, hukum tindak pidana dalam Islam disebut juga dengan jinayat atau jarimah. Merupakan bentuk jamak dari kata jana atau yajni yang berarti memetik. Kata jinayat dalam tindak hukum juga disebut dengan tindak pidana. Secara etimologi, jinayat berarti yaitu melanggar syarak karena dapat merusak agama, jiwa, akal, atau harta benda. Yang kedua, macam-macam jinayat. A. Jinayat an-nafsi, yaitu bentuk penganiayaan sampai menghilangkan nyawa seseorang atau membunuhnya. B. Yaitu jinayat duna an-nafsi, bentuk penganiayaan tidak sampai membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Yang ketiga, macam-macam pembunuhan. Yang pertama yaitu pembunuhan yang disengaja, yaitu pembunuhan yang menggunakan alat-alat yang memang dirancang untuk membunuh, seperti senjata tajam dan senjata berapi. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang menggunakan alat-alat yang diperkirakan tidak cocok untuk membunuh, seperti tongkat, balok, batu, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pembunuhan yang tidak disengaja, seperti contohnya seorang pemanah ingin membunuh lawannya ketika berperang, malah ia tidak sengaja membunuh kelompoknya sendiri. Lalu yang kedua, contohnya kita dapat dari pemburu yang ingin memanah burung, lalu ia tidak sengaja membunuh seseorang karena anak panahnya meleset. Yang keempat, hukuman bagi pembunuh. Yang pertama, hukuman bagi pembunuh sengaja. Yang pertama, hukuman asli atau qisas, hukuman pengganti, diat dan taksir, dan hukuman tambahannya terhalangnya ia mendapatkan warisan dan halangnya ia mendapatkan wasiat dari korban. Yang kedua, hukuman bagi pembunuh yang semi sengaja. Menurut jumhur ulama, hukumannya yaitu kafarat. Lalu, menurut mazhab Maliki, hukumannya sama dengan hukuman yang disengaja, kecuali kasus pada ayah yang membunuh anaknya. Ketiga, hukuman bagi pembunuh yang tidak disengaja. Yang pertama, hukuman asli, yaitu diat dan kafarat. Hukuman pengganti, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan hukuman tambahannya, yaitu terhalangnya mendapatkan waris dan wasiat dari orang yang terbunuh. Lalu qisas itu apa ya? Qisas adalah pembalasan yang serupa atau imbalan yang serupa bagi orang yang sengaja membunuh, melukai, merusak anggota badan, atau menghilangkan manfaatnya. Qisas dibagi menjadi 2, yaitu qisas jiwa dan qisas anggota badan. Syarat-syarat qisas. Yang pertama, orang yang dibunuh bukan orang jahat. Yang kedua, orang yang membunuh sudah baligh. Yang ketiga, orang yang membunuh bukan bapak dari orang yang terbunuh. Yang keempat, orang yang membunuh dengan orang yang dibunuh sama derajatnya. Yang kelima, qisas dilakukan dengan hal yang sama. Lalu diat itu apa? Diat adalah sebagian harta yang diberikan sebagai pengganti jiwa atau kerusakan anggota tubuh atas perbuatannya yang membunuh atau merusak anggota badan seseorang.
Sebab-sebab diat. Yang pertama, orang yang melakukan pembunuhan yang disengaja dimaafkan oleh keluarga yang anggota keluarganya dibunuh dan ditiadakan kisas baginya, lalu diganti dengan diat. Yang kedua adalah pembunuh yang melakukan pembunuhan yang tidak disengaja. Yang ketiga, pembunuhan yang dilakukan seperti disengaja. Yang keempat, yaitu orang yang melukai anggota badan seseorang lalu dimaafkan. Yang kelima, apabila pembunuhnya lari dan belum dilaksanakan kisas, maka diminta diat kepada anggota keluarga sang pembunuh. Lalu kafarat apa ya? Kafarat adalah tebusan yang harus dibayar karena telah melakukan kesalahan yang melanggar syariat Islam. Nah, bedanya diat dengan kafarat, yaitu diat adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada korban atau keluarga korban, sedangkan kafarat adalah bentuk tindakan kita sebagai jalannya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, macam-macam kafarat. Yang pertama, kafarat membunuh. Yang kedua, kafarat melanggar sumpah. Yang ketiga, kafarat membunuh binatang buruan saat ihram. Yang keempat, kafarat menyetubuhi istrinya pada saat bulan Ramadan. Yang kelima, kafarat ila, yaitu sang suami yang bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya selama 4 bulan atau tidak menyebutkan waktunya. Yang keenam adalah kafarat zihar, yaitu kafarat yang dilakukan oleh seorang suami yang menyerupakan istrinya mirip dengan ibunya. Sekian video saya, untuk kesalahannya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.